Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan kalau yang kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana perencanaan, kemudian pemilihan obatnya, pengadaan obatnya. Maka yang akan kita bahas hari ini tentang penyimpanan, jadi lanjutan dari perencanaan obat dan juga pemilihan obatnya. Yang dibahas tentang penyimpanan, distribusi, penggunaan, dan juga pengawasan obat di rumah sakit. Untuk pengelolaan obat itu apa? Pengelolaan obat itu kan kita sudah bahas sebelumnya, adalah suatu siklus kegiatan yang saling terkait dimulai dari perencanaan dan pemilihan obat, kemudian pengadaannya, dan juga distribusi dan penyimpanan, penggunaan serta pengawasannya. Nah, di sini kita bisa lihat siklusnya. Kemarin kita membicarakan tentang perencanaan dan bagaimana sih pemilihan obat dan juga pengadaan. Nah, siklus selanjutnya, tahap yang harus kalian lakukan adalah setelah obat itu datang. Jadi ini kalian memesan obat nih, merencanakan kemudian obatnya dipesan ke distributor, ke PBF, kemudian pengadaan, jadi obatnya datang. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita juga memanage bagaimana penyimpanan obatnya, bagaimana distribusi obatnya dari setelah obat itu di-drop di apotek, kemudian sampai ke tangan pasien, terus bagaimana penggunaan obatnya yang baik dan benar, serta pengawasannya bagaimana, pengawasan penggunaan obatnya. Nah, nanti akan balik lagi dievaluasi dan setelah ada data berapa banyak obat yang keluar, kemudian obat itu banyak yang keluar untuk sakit apa saja, misalnya suplemen-suplemen atau antiviral atau antibiotik ketika terkena COVID plus ada komplikasi misalnya. Oh, ternyata bulan ini atau tahun ini tuh obat-obatan yang banyak keluar, yang banyak didistribusikan adalah untuk pasien COVID ternyata. Oh, berarti itu bisa menjadi landasan atau dasar untuk merencanakan pengadaan obat yang selanjutnya. Kalau tren COVID-nya masih naik, maka pemilihan atau perencanaan obatnya ya obat-obat COVID atau penunjang suportifnya itu diadakan gitu, mestinya diadakan lagi gitu, direncanakan lagi, jumlahnya juga dilebihkan lagi berdasarkan data dari penggunaan obat tersebut pada tahun sebelumnya. Baik, sekarang kita overview dulu tentang obat. Itu kan merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan. Nah, karenanya diperlukan pengelolaan yang benar, yang efisien, yang efektif secara kontinu gitu ya, dan diperlukan koordinasi yang baik serta terbuka antara pihak seperti instalasi farmasi dengan pengelola program kesehatan. Nah, sehingga implementasi dari pengelolaan obatnya itu juga diharapkan menjadi baik. Kemudian untuk pengelolaan obatnya, nah, sesuai kebijakan obat nasional atau KONAS, maka sebagai penjabaran aspek obat dalam pembangunan kesehatan di bidang di bidang obat mempunyai tujuan antara lain, yang pertama tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Kemudian yang kedua adalah pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh masyarakat. Nah, itu adalah kuncinya. Selain itu juga harus terjamin khasiat, keamanan dan juga mutu obat yang beredar serta penggunaannya yang rasional. Kemudian yang keempat, perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan juga penyalahgunaan obat dan juga kemandirian di bidang obat. Nah, untuk perencanaan dan pemilihan obat itu Ibu coba singgung lagi dari yang sebelumnya. Nah, biasanya masalah yang sering timbul dalam proses ini itu adalah jumlah obat tertentu itu ternyata terlalu banyak dipesan misalnya, dan jenis obat tertentu tidak pernah digunakan. Ada yang kehabisan juga jenis obat tertentu. Misalnya ada obat yang datang juga tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, itu biasanya masalah yang sering timbul dalam proses perencanaan dan pemilihan obat.
Kemudian juga harga obat yang dipesan itu juga terlalu mahal. Nah, itu juga bisa menjadi masalah gitu yang sering timbul dalam proses ini. Kemudian setelah obat itu datang, direncanakan pengadaan. Nah, setelah obat itu datang ke instalasi farmasinya, maka pada penyimpanan obat dan distribusinya, biasanya masalah yang sering timbul dalam penyimpanan obat dan distribusi nanti ketika yang akan kalian hadapi gambarannya di rumah sakit atau di instalasi farmasi itu atau di apoteknya, yaitu koordinasi gudang atau tempat penyimpanannya itu buruk. Kemudian juga kekeliruan dalam pengelolaan stoknya. Kemudian ada obat lama yang menumpuk di gudang dan juga transportasi tidak melindungi mutu obatnya. Kemudian tujuan penyimpanannya yaitu adalah yang pertama menjaga keamanannya, kemudian menjaga stabilitas supaya obat tidak cepat rusak, kemudian juga mudah diawasi dan juga menjamin pelayanan yang cepat. Nah, pengaturan penyimpanannya bisa menurut bentuk sediaan dan juga alfabetis. Nah, nanti kalian yang sudah magang di apotek kan jadi tahu penyimpanan obat itu dalam alfabetis atau menurut bentuk sediaannya. Ada yang menganut bentuk sediaannya, terus berdasarkan bentuk sediaannya jadi supo sendiri, sirup sendiri, tablet sendiri, tapi juga ada yang alfabetis. Tapi ada juga seperti apotek tempat ibu kerja dulu ada yang dia kombinasi gitu, jadi mengatur berdasarkan sediaannya. Jadi sediaannya apa, misalnya yang tablet sendiri, nah itu disusun secara alfabetis gitu. Jadi sediaan tablet sendiri tapi nyusunnya tetap alfabetis. Terus ada juga khusus sirup. Nah, sirup itu juga disimpan berdasarkan sediaan sirupnya sendiri, tapi dia disusunnya juga secara alfabetis. Kemudian ada yang menerapkan sistem first in first out atau first expired first out. Jadi yang pertama kali masuk maka obat itu yang pertama kali keluar gitu. Jadi ada juga yang pertama kali ada yang kadaluarsanya masih lama, nah itu obatnya ditaruh yang di belakang. Nah, kadaluarsanya yang lebih cepat, obatnya ditaruh di depan. Kemudian juga ada yang menggunakan almari, rak dan juga palet. Dan juga pengaturan penyimpanan, ada yang menggunakan almari khusus, misalnya seperti menyimpan narkotika dan psikotropik itu harus ada. Ya, kalian yang sudah magang di apotek sudah ada gambarannya lah ya, bagaimana menyimpan narkotika dan psikotropika ini memang harus benar-benar khusus gitu ya, terpisah dari obat yang lain. Kemudian juga menggunakan almari khusus untuk perbekalan farmasi yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu dan juga dilengkapi kartu stok obatnya. Nah, adapun jalur distribusinya, kalau jalur distribusi obat sektor pemerintah itu biasanya dari pusat, misalnya dari Kimia Farma, kemudian ke depo sentral, kemudian ke gudang farmasi, turun ke kabupaten, dan didistribusikan di misalnya rumah sakit daerah tingkat 2 dan juga di puskesmas, yaitu kecamatan, kemudian didistribusikan ke puskesmas pembantu, yaitu pada tataran desa, tingkat desa. Nah, itu kemudian juga didistribusikan ke puskesmas keliling, kemudian juga bidan desa, posyandu, dan setelah itu ke konsumen. Itu yang jalur distribusi obat sektor pemerintah. Nanti yang swasta itu juga tinggal diganti saja, maksudnya daerah tingkatnya sama saja seperti ini, tapi diganti nanti kalau yang swasta ya dari PBF ke gudang farmasi, kemudian ke rumah sakit yang swasta, kemudian nanti bisa langsung ke konsumen. Lalu bagaimana penggunaan dan juga pengawasan obatnya? Masalah yang sering timbul dalam proses ini itu adalah misalnya pengemasan dan juga pemasangan labelnya itu kurang jelas. Kemudian juga ada pengeluaran yang ceroboh. Kemudian juga ada pemberian obat yang kurang rasional. Nah, itu juga masalah-masalah yang sering timbul gitu dalam penggunaan dan juga pengawasan. Nah, kalau pengawasan, pengantauan dan pengawasan peredaran obat di Indonesia itu dilakukan dengan dua cara.
yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya kita jadi nanti tugas kalian adalah bagaimana gitu mencari atau mengawasi peredaran obat yang dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, tugas kalian adalah nanti membuat kalau peredaran dan pemantauan dan pengawasan yang secara langsung itu seperti apa, kemudian juga bedanya dengan yang secara tidak langsung itu seperti apa. Nah, ini juga kisi-kisi nanti akan keluar di ujian juga bagaimana pemantauan dan pengawasan peredaran obat di Indonesia. Gitu ya. Ya, sekian dulu kuliah Ibu tentang distribusi, kemudian penyimpanan, pengawasan dan juga pemantauan obat. Nah, nanti bisa kalian explore sendiri gitu ya, bagaimana rantai siklus obat dari obat itu direncanakan, kemudian diadakan sampai obat itu dievaluasi, dimonitoring distribusinya, kemudian sampai pada penggunaan obatnya seperti apa. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.